kemudian kita akan menganalisis, terus kita akan membuatkan tema, topik, dan nama proyek profil serta minimal 2 dimensi elemen dan subelemen serta akhir fase. Namun sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan dalam pembuatan modul proyek P5 ini. Yang pertama adalah relevansi dengan profil pelajar Pancasila. Harus sesuai baik dimensi, elemen, dan subelemen serta akhir fase dari profil pelajar Pancasila tersebut. Artinya setiap proyek itu harus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu yang pertama, relevansi dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, integrasi dengan kurikulum. Harus sesuai pula dengan kurikulum yang berlaku. Artinya tidak berlaku secara mandiri atau berdiri sendiri. Nah, kegiatan proyek P5 ini harus relevan dengan mata pelajaran dan tema pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi P5 ini dirancang dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis proyek. Kita mendorong siswa untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif dalam menyelesaikan proyek. Makanya kita perlu melibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proyek tersebut. Kemudian tahapan-tahapan yang harus kita lakukan itu jelas, sistematis, dan sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi dalam setiap tahap. Kemudian penilaiannya harus otentik, harus bersifat otentik, yaitu mencakup penilaian prosesnya, penilaian yang terukur sejauh mana siswa tersebut menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Kemudian dalam berproyek juga kita harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan ya. Kita harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, siswa, dan masyarakat dan lainnya. Kemudian kita juga harus mengembangkan soft skill, terus inklusivitas dengan keadilan, serta nanti terakhir kita akan melakukan evaluasi dan refleksi. Ya, dari si mekanisme evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan, baik bagi siswa maupun guru. Baiklah, setelah kita mengetahui ketentuan-ketentuan tadi, maka kita akan coba menjelaskan atau memberikan satu contoh tema atau proyek profil pelajar Pancasila yang itu temanya kita ambil bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian topiknya hidup sehat dan bahagia. Kemudian proyek profil sehat jiwa dan raga. Ini sesuai dengan tadi yang kita bahas di awal, bahwa dia itu harus relevan dengan profil pelajar Pancasila. Karena tema dalam P5 itu
bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian topik yang kita ambil dari tema ini adalah hidup sehat dan bahagia, dan proyeknya yang kita lakukan adalah sehat jiwa dan raga. Di sini ada dimensi elemen subelemen akhir fase yang harus sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Dimensi atau ini adalah aspek penting dari bangunlah jiwa dan raganya ini, yang mencerminkan hidup sehat dan bahagia. Dimensi ini akan ada dua, karena tadi sesuai dengan petunjuk dua dimensi ya. Dimensi pertama kesehatan fisik dan mental, kemudian dimensi kedua kesejahteraan sosial dan emosional ya. Kemudian di elemen ini maksudnya adalah komponen atau aspek yang lebih spesifik yang mendukung dari dimensi ini. Misalkan dimensi pertama kesehatan fisik dan mental itu ada dua, kebiasaan sehat yang pertama, kemudian manajemen stres. Kemudian di kesejahteraan sosial dan emosional itu ada hubungan interpersonal, kemudian kesadaran diri. Kemudian kita lihat subelemen ini bagian lebih rinci lagi dari elemen dan dimensi. Kita rincikan lagi, misalnya kebiasaan sehat, apa subelemennya, seperti pola makan sehat, kemudian aktivitas fisik teratur. Nah untuk subelemen dari manajemen stres ada teknik relaksasi, ada keseimbangan kerja dan hiburan. Kemudian hubungan interpersonal, ada komunikasi yang efektif, empati dan dukungan sosial. Kemudian kesadaran diri, pengelolaan emosi dan kesadaran diri dan refleksi. Nah di fase akhir fase akhir ini adalah pencapaian akhir yang harus kita harapkan, tercapai seperti itu. Nah dari pola makan sehat ini kita berharap peserta didik secara konsisten menerapkan pola makan sehat, memilih makanan bergizi dalam kehidupan sehari-hari, dan membagikan informasi tentang pola makan sehat kepada orang lain. Kemudian akhir fase dari aktivitas fisik teratur, peserta didik aktif berpartisipasi dalam program olahraga rutin, menyusun jadwal aktivitas fisik yang teratur, dan memotivasi teman untuk bergabung dalam kegiatan fisik. Kemudian teknik relaksasi, peserta didik secara efektif menggunakan teknik relaksasi dalam situasi stres seperti meditasi dan pernapasan dalam, serta membagikan teknik tersebut kepada teman. Kemudian akhir fase dari keseimbangan kerja dan hiburan, kita berharap peserta didik menunjukkan kemampuan dalam mengelola waktu antara kegiatan akademik dan hiburan, serta berbagi strategi untuk mencapai keseimbangan tersebut. Begitu juga dengan komunikasi yang efektif. Kita berharap peserta didik menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Kemudian empati, peserta didik secara aktif memberikan dukungan sosial dan menunjukkan empati dalam hubungan interpersonal, serta membantu menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung. Begitu seterusnya. Kemudian nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Setelah itu ya ada keseimbangan hidup, nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian ada kesehatan dan kebugaran. Subnilainya keseimbangan antara aktivitas akademik dan pribadi.
Kalau yang di atas ini adalah P5, kalau di bawah ini adalah PPRA atau Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Dengan capaian perkembangan atau akhir fasenya, kita berharap peserta didik dapat mengatur waktu antara aktivitas akademik dan pribadi dengan efektif, menciptakan rutinitas yang seimbang dan produktif. Ini ada beberapa aktivitas atau alur yang dilakukan dalam proyek Profil Pelajar Pancasila itu, dengan tema tadi yang di atas bahwa bangunlah jiwa dan raganya dengan topik hidup sehat dan bahagia. Profilnya adalah sehat jiwa dan raga. Nah, yang pertama, alur pertama adalah pengenalan. Kita memperkenalkan peserta didik dengan tema hidup sehat dan bahagia melalui presentasi dan diskusi awal tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental. Kemudian kontekstualisasi, kita menggali, mengeksplor, dan mendiskusikan permasalahan yang terkait dengan kesehatan di lingkungan sekitar, seperti pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan stres. Kemudian aksi, kita menggali dan mendiskusikan permasalahan terkait dengan kesehatan di lingkungan sekitar peserta didik. Kemudian refleksi, melakukan evaluasi terhadap kebersihan, keberhasilan aksi yang telah dilakukan. Kita membahas hal-hal yang berjalan dengan baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki, serta mendiskusikan umpan balik dari peserta didik. Kemudian tindak lanjut setelah itu, kita menyusun langkah strategis untuk perbaikan, seperti merencanakan kegiatan lanjutan, meningkatkan dukungan dari lingkungan sekolah, dan memperbaiki pendekatan yang kurang efektif. Nanti setelah itu, dalam penilaian aktivitas ini ada rubrik penilaian yang harus kita lakukan. Salah satu contoh pola makan sehat, ada elemen ya. Kategorinya ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Inilah rubrik penilaian namanya. Mulai berkembang berarti memahami pentingnya pola makan sehat, namun belum menerapkan secara konsisten, berarti mulai berkembang. Kalau sedang berkembang, mulai mengubah pola makan dengan beberapa langkah kecil. Kemudian berkembang sesuai harapan, berarti dia sudah menerapkan pola makan sehat secara teratur dan konsisten. Kemudian sangat berkembang, menunjukkan pola makan yang sangat sehat dan menjadi teladan bagi orang lain. Nah, inilah rubriknya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.